Selamat pagi, perkenalkan saya Sutari Sriwejeki. Saat ini aktivitas saya adalah sebagai tutor online di Universitas Terbuka dan juga freelance di Lembaga Pelatihan Kerja untuk prakerja. Saya saat ini mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk program studi Dr. Ilmu Manajemen dengan nomor peserta 25041000246. Adapun usulan draft proposal disertasi saya adalah tentang pengaruh perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terhadap IHSG, di mana studi empiris dengan variabel Dow Jones Industrial Average atau DJIA, kemudian ada Shanghai Stock Exchange Index Composite, ada BI Rate, dan Fed Rate selama periode 2018 sampai dengan 2020. Adapun pendahuluannya, yang pertama, hubungan Amerika Serikat dan China selalu diliputi persaingan ekonomi karena ambisi keduanya menguasai ekonomi dunia. Yang kedua, di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menerapkan kebijakan Make America Great Again yang bertujuan untuk membendung dominasi produk China. Yang ketiga, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok bermula pada tanggal 22 Maret 2018 saat Presiden Donald Trump mengumumkan pengenaan bea masuk sebesar 50 miliar US dollar untuk barang-barang Tiongkok yang mengacu pada pasal 301 Undang-Undang Amerika Serikat tahun 1974 tentang perdagangan. Yang keempat, pencurian hak kekayaan intelektual dengan meretas jaringan komputer sehingga Amerika Serikat dirugikan ratusan miliar dolar. China telah memaksa perusahaan Amerika Serikat untuk menyerahkan kekayaan intelektual mereka melalui serangkaian kebijakan struktural oleh negara. Yang kelima, Amerika Serikat juga menemukan bukti bahwa China mengarahkan investasi mereka di Amerika Serikat ke industri strategis dan melakukan serta mendukung serangan cyber. Yang keenam, pemerintah China memberikan subsidi besar-besaran kepada industri strategisnya, seperti baja dan teknologi tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan Cina bisa menjual produk dengan harga lebih murah di pasar global, menciptakan persaingan yang dianggap tidak adil oleh Amerika Serikat. Yang ketujuh, adanya target Made in China 2025 yang bertujuan menjadikan China pemimpin manufaktur global. Adapun ide penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama adalah adanya dampak global terhadap pasar modal, di mana pergerakan indeks harga saham negara terkait. Dalam hal ini, indeks Amerika Serikat adalah DJIA, dan indeks China adalah indeks SSE, sedangkan untuk Indonesia adalah indeks harga saham gabungan. Yang kedua, faktor makroekonomi lain yang mempengaruhi IHSG, yaitu BI Rate dan Fed Rate, di mana pada tahun 2018 BI menaikkan BI Rate 6 kali sebagai respon terhadap kebijakan agresif The Fed. Dan yang ketiga, ini adalah tabel 1.1 di mana saya mencari data untuk perubahan BI Rate yang sebanyak 6 kali tersebut. Di bulan Mei 4,5, kemudian Juni 2018 di 4,75, Juli 2018 di 5,25, Agustus 2018 di 5,5%, dan September 5,75%, Oktober, November, Desember di 6%. Begitu juga dengan Fed Rate yang menaikkan di bulan Mei ke Juni, kemudian ada lagi di bulan dari September ke Oktober. Dan terlihat bahwa variabel DJIA, SSE, BI Rate, dan Fed Rate memberikan hasil yang tidak konsisten pengaruhnya terhadap IHSG, di mana seharusnya jika DJIA meningkat, IHSG juga meningkat. Tetapi untuk bulan Juli, di mana DJIA meningkat, IHSG justru menurun. Begitu juga dengan SSE, di mana terus menurun sejak Mei sampai dengan Desember, tetapi IHSG malah semakin meningkat, di mana seharusnya jika SSE meningkat, maka IHSG juga meningkat. Untuk variabel BI Rate, di mana jika semakin meningkat, maka IHSG seharusnya menurun. Tetapi yang terjadi IHSG justru semakin meningkat juga. Begitu juga dengan variabel Fed Rate, yang menunjukkan inkonsistensi di mana semakin tinggi Fed Rate, semakin tinggi juga IHSG-nya. Yang keempat adalah adanya research gap dalam penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh signifikan antara indeks Dow Jones Industrial atau DJIA terhadap indeks harga saham gabungan selama periode perang dagang Amerika Serikat Tiongkok tahun 2018 sampai dengan 2020?
Yang kedua, apakah terdapat pengaruh signifikan antara indeks Shanghai Stock Exchange terhadap IHSG selama periode perang dagang Amerika Serikat Tiongkok pada tahun 2018 sampai dengan 2020? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan antara BI rate terhadap IHSG selama periode perang dagang Amerika Serikat Tiongkok tahun 2018 sampai dengan 2020? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh signifikan antara Fed rate terhadap IHSG selama periode perang dagang Amerika Serikat Tiongkok tahun 2018 sampai dengan 2020? Dan yang kelima, sejauh mana variabel-variabel DJIA, SSE, BI rate, dan Fed rate secara simultan mempengaruhi pergerakan IHSG selama periode perang dagang Amerika Serikat Tiongkok tahun 2018 sampai dengan 2020. Nah, adapun teori yang saya gunakan adalah teori signaling oleh Michael Spence 1973, di mana teori ini menjelaskan informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisa informasi sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Jika pengumuman tersebut memberikan sinyal baik bagi investor, maka akan terjadi perubahan volume perdagangan saham. Jugianto 2008. Nah, berikut adalah hipotesis yang sudah saya bikin untuk variabel-variabel tersebut, di mana Dow Jones Industrial Average atau DJIA, hipotesisnya adalah berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG, Shanghai Stock Exchange atau SSE berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG, sedangkan BI rate berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG, Fed rate berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. Kemudian metodologi penelitian yang saya lakukan adalah di mana satu, untuk jenis penelitian proposal disertasi ini, yang pertama pendekatan kuantitatif dengan model ekonometrika berbasis data time series. Kemudian untuk analisa datanya, saya menggunakan analisa deskriptif, kemudian ada analisa regresi linier ganda dan uji hipotesis, lebih kepada SPSS-nya maksud saya. Kemudian data dan sumber datanya, yang pertama data sekundernya saya peroleh dari Yahoo Finance, Bank Indonesia, Federal Reserve, dan satu lagi dari Macro Trends ya. Dan yang kedua, data yang digunakan ini meliputi pergerakan IHSG, DJIA, SSE Composite Index, BI rate, dan Fed rate selama periode tahun 2018 sampai dengan 2020. Demikian presentasi saya tentang usulan proposal disertasi saya untuk konsentrasi manajemen keuangan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.